Jika membutuhkan salinan dari sumber informasi, tentu perpustakaan juga menyediakan layanan fotokopi. Ingat bahwa beberapa sumber informasi mungkin tidak dapat karena hak kita. Yang keempat menggunakan koleksi digital. Beberapa perpustakaan juga menyediakan koleksi digital yang dapat diakses melalui internet. Perpustakaan dapat memakai koneksi digital ini untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, menggunakan layanan referensi. Perpustakaan juga menyediakan layanan referensi untuk membantu perpustakaan dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Layanan referensi ini dapat berupa konsultasi dengan wartawan atau pencarian melalui data PC online. Dalam mengungkapkan sumber informasi di perpustakaan juga perlu memperhatikan etika dan aturan yang berlaku di perpustakaan, seperti tidak merusak atau mencuri sumber informasi serta mengembalikan sumber informasi yang dipinjam sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Satu, keterbatasan akses. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap sumber informasi tertentu. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan koneksi perpustakaan atau keterbatasan akses yang sumber daya digital. Yang kedua, keterbatasan waktu. Perpustakaan seringkali memiliki keterbatasan waktu dalam memanfaatkan sumber informasi. Hal ini dapat disebabkan oleh kesibukan atau jadwal yang padat. Yang ketiga, keterbatasan pemahaman. Pustaka mungkin mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang diperoleh dari sumber tertentu. Hal ini dapat disebabkan oleh kompleksitas atau bahasa yang sulit dipahami. Keempat, kurangnya perhatian pihak sekolah. Kendala yang sering terjadi pada perpustakaan sekolah adalah kurangnya perhatian pihak sekolah akan pengembangan perpustakaan. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan koneksi dan fasilitas perpustakaan. Yang kelima, mindset buruk. Kendala lain yang sering dihadapi adalah mindset buruk terhadap perpustakaan. Beberapa orang mungkin menganggap perpustakaan sebagai tempat yang membosankan atau tidak berguna. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi seperti internet dan data online serta meningkatkan kemampuan interaksi informasi. Selain itu, perpustakaan juga dapat meningkatkan koneksi dan fasilitas yang tersedia untuk memudahkan perpustakaan dalam memanfaatkan sumber informasi. Pertama, memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan akses dan waktu adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti internet dan data online. Dengan teknologi ini, perpustakaan dapat mengakses sumber informasi dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, meningkatkan kemampuan interaksi informasi. Perpustakaan dapat meningkatkan kemampuan interaksi informasi untuk mengatasi keterbatasan pemahaman terhadap informasi yang diperoleh. Kemampuan literasi informasi dapat membantu perpustakaan dalam memahami dan mengevaluasi sumber informasi yang diperoleh. Yang ketiga, meningkatkan koneksi dan fasilitas perpustakaan. Perpustakaan dapat meningkatkan koneksi dan fasilitas yang tersedia untuk memudahkan perpustakaan dapat memanfaatkan sumber informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah koneksi buku dan media lainnya, serta meningkatkan fasilitas seperti layanan internet dan fotokopi. Yang keempat, mengatasi kendala teknologi. Jika kendala yang dapat yang dihadapi adalah keterbatasan teknologi, ketersediaan jaringan internet dan sinyal yang buruk dapat dilakukan dengan cara memperbaiki atau meningkatkan infrastruktur
teknologi yang tersedia. Yang kelima, meningkatkan peran pihak sekolah. Pihak sekolah dapat meningkatkan peran dan dukungan terhadap perpustakaan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan perhatian yang lebih terhadap pengembangan perpustakaan dan memberikan dukungan terhadap penggunaan teknologi informasi di perpustakaan. Mungkin hanya yang kepada saya berdua. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari PAI 1. Selanjutnya ke sesi tanya jawab yang dimana dibuka 1 termin dan 2 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangannya. Terima kasih. Silakan. Silakan bagi ada yang ditanyakan, mungkin dari PAI 1 ataupun PAI 2. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya dari PAI 2, saya Nafil Eka Fajri. Kan dalam data ini dan pengumpulan data-data yang dipaparkan oleh pemateri, kan setiap data itu dari zaman dulu lebih ke buku ya. Terus informasi itu juga ada di buku. Nah, semakin perkembangan zaman ini, data dan informasi ada juga di internet. Nah, bagaimana cara bagaimana mencari sumber informasi yang valid di internet gitu? Cara mencarinya, sumber informasi yang valid di internet. Baik, terima kasih kepada Nafil Eka Fajri yang sudah bertanya. Ditampung dulu. Selanjutnya mungkin ada yang lain dari pertanyaan yang lain. Mungkin dijawab dulu sama pemateri PAI 2. Pertanyaan dari Nafil yaitu bagaimana mencari informasi yang valid di internet. Pada pemateri, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator, izin menjawab sedikit ya. Mungkin pertanyaan dari Nafil ya. Dari dulu kan berita itu dari buku ya, sedangkan sekarang dari internet gitu. Sekarang bagaimana cara mencari sumber informasi yang valid gitu di internet. Jadi sebelum kita memaparkan pasti cara-caranya untuk mencari informasi, apa itu valid? Valid berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yaitu memiliki makna berlaku, sahih
sebuah argumen atau perkataan dapat dikatakan valid apabila argumen tersebut didasarkan pada fakta. Jadi valid itu sebuah informasi yang kebenarannya sahih gitu. Jadi valid lah gitu. Terus adapun cara-cara menemukan sumber yang valid di internet, yang pertama itu mencari artikel dan sumber berita yang dipercaya, dikutip dari perkataan pembicaraan di jadi apa ya? Mencari artikel yang benar-benar keberadaannya dan keasliannya. Yang kedua itu jangan menemukan berita tentang suatu informasi dari satu sumber saja. Jadi contohnya ketika sekarang lah ada berita Gunung Merapi meletus. Kalau nggak salah ada 56 yang mendaki dan ada beberapa yang udah turun atau itu. Jadi kita kadang di Instagram ada kasus informasinya hoax gitu. Jadi kita harus bisa mencari informasi-informasi yang nggak hanya satu sumber saja. Jadi mencari sumber-sumber yang lainnya juga dan kita bandingkan gitu yang mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga itu ya cari tahu penulis yang membuat suatu berita informasi. Nah, apabila penulis tersebut, jadi kita harus melihat dulu latar belakang si penulisnya itu. Yang keempat itu jangan mudah percaya dengan suatu berita informasi yang ditulis dalam blogger, WordPress, ataupun website yang bersifat pribadi lainnya. Yang kelima yaitu cek keaslian foto. Cara kelima ini dapat dilakukan apabila suatu berita informasi yang kita temukan terdapat gambar yang membuktikan bahwa peristiwa dalam berita itu benar terjadi. Jadi ketika kita melihat suatu foto informasi kita harus teliti dulu gitu karena sekarang banyak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan orang lain. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada tambahan dari yang lain. Saya persilakan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 2 yang telah menjawab pertanyaan dari Mufil. Mungkin dari yang lainnya ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah dari jawaban pemateri yang kedua dari kelompok 10 KI 2. Gimana Saudara Napil? Apakah udah puas? Sebenarnya mah bisa saya pahami, tapi ingin menambah lagi dari teman-teman yang lain gitu, paparan yang lain. Oh iya, siap. Mungkin dari yang lainnya yang ingin menambahkan, yang dimana pertanyaan Saudara Napil itu bagaimana mencari sumber informasi yang valid di internet. Ada yang ingin menambahkan? Aku bertanya. Lanjut saja. Ya, baik kalau tidak ada yang mau menambahkan lagi, saya kira cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Napil yang telah bertanya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, mungkin ada yang ingin bertanya lagi?
Nah, mungkin saya sebagai moderator PAI 2 kembalikan ke PAI 1 bagi yang ingin bertanya. Silahkan. Moderator izin bertanya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia dari kelompok 11. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan tentang pengumpulan data sekunder dan sumber informasi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apa tantangan yang mungkin timbul dalam mengumpulkan data sekunder dan sumber informasi tersebut? Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi agar tantangan itu atau masalah itu tidak timbul? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Putri Aulia yang telah bertanya. Mohon maaf kepada saudara-saudari Putri, pertanyaannya bisa diulang? Baik, bentar. Jadi kan tadi materinya itu tentang pengumpulan data sekunder dan sumber informasi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apa tantangan atau masalah yang mungkin timbul dalam mengumpulkan data sekunder dan sumber informasi tersebut? Nah, jika ada tantangan yang timbul itu, bagaimana caranya agar supaya tantangan itu tidak ada gitu? Begitu mungkin. Ya, baik. Terima kasih kepada saudari Putri. Mungkin saya tampung dulu sebentar. Baik, saya tampung dulu pertanyaan dari Putri. Mungkin ada yang ingin bertanya dari PAI 1 ke PAI 1, ke kelompok PAI 1. Izin moderator, saya ingin membantu menjawab pertanyaan yang barusan. Ya, Oke, kan pertanyaannya apa tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya, seperti itu ya, betul tidak? ya betul. Gitu. Nah, dalam makalah saya sudah ada sedikit yang menjelaskan. Jadi tantangannya itu bisa berupa data yang digunakan belum tentu sesuai dengan kebutuhan peneliti.
Validasi atau kualitas data sulit dipastikan karena sulit untuk mengetahui secara persis bagaimana data dikumpulkan dan seberapa baik proses pengumpulan data dijalankan. Jadi karena kan pengumpulan data sekunder itu dari berbagai aspek gitu yang ada dari berbagai sumber, jadi banyak sumbernya gitu. Jadi tadi kan sulit dipastikan karena untuk mengetahui secara persis bagaimana data dikumpulkan dan seberapa baik proses pengumpulan data dijalankan. Nah, peneliti harus melakukan validasi lebih lanjut terhadap data yang dikumpulkan dari sumber yang tersedia karena data sekunder ini tidak dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Nah, jadi data sekunder ini si peneliti ini jadi kayaknya gitu bisa dia itu mencari-cari ke sana kemari ataupun dia diberi oleh orang-orang. Nah, gitu. Dan untuk mengatasinya, peneliti perlu mengevaluasi keandalan informasi dengan memeriksa bagaimana data tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Selain itu, perlu juga dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas data dan potensi bias. Pengumpulan sumber data yang terpercaya dan terverifikasi serta memastikan data yang digunakan masih relevan juga dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Nah, jadi untuk cara mengatasinya, si peneliti pada intinya mah harus memfilter kembali, mengevaluasi mana data yang cocok, mana data yang bisa digunakan, dan mana data yang tidak bisa digunakan. Mungkin sekian saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Putri Aulia. Mungkin dari yang lainnya ada yang ingin menambahkan? Atau gimana kepada Saudara Putri atas jawaban dari PAI 2? PAI 1. Cukup aja. Ya, terima kasih kepada Saudara Putri yang telah bertanya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada para sahabat yang telah ikut berpartisipasi dalam pemaparan materi kali ini. Untuk lebih jelasnya lagi, saya serahkan kepada dosen pengampu, Kang Mulyawan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelompok 9 ya, atau 10 barusan. 10 kan. 10. Minggu depan masih ada nggak? Ada 2 kelompok lagi, Kang. Kelompok 11 berarti ya? Iya, Kang, kelompok 11. Terus semuanya berapa kelompok? 12 apa 11? Semuanya berapa kelompok? 11? 12 kelompok, Kang. 12 ya. Oke. 12. Sekarang itu materinya tentang alat pengumpul data. Nah, ini tolong diperhatikan terkait dengan rencana penyusunan proposal penelitian. Materi tentang alat pengumpul data ini ada pada tahapan langkah-langkah penelitian atau metode penelitian. Suaranya jangan bocor. Tolong. Suaranya jangan bocor. Tolong. Ya. Diulangi. Jadi yang terkait dengan alat pengumpul data itu dalam pembahasan di proposal skripsi itu ada pada tahapan tentang langkah-langkah penelitian yang ada dalam metode penelitian. Minggu lalu, Akang sudah menyampaikan tentang bagian dari materi
tentang proposal penelitian. Yang proposal penelitian itu proposal skripsi ya. Jadi kan kalian sudah menyusun yang namanya rencana judul yang sudah di ACC. Di sini ada penjelasan judul-judulnya. Coba nanti kita perlihatkan satu persatu. Baik PAI 51 dan PAI 52 ya. Coba kita masuk ke Zoom-nya deh. Ya. Oke, kelihatan ya. Cek. Ini suaranya kecilin. Oke. Oke, kita perlihat satu persatu materinya. Pertama untuk PAI 51 dulu. Kita tampilkan ini rencana judul skripsi. Ini bagusnya sih nanti dibuat kolom ya, tabel gitu, jangan begini. Abdul Hadi Nursalam, pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi siswa pada mata pelajaran PAI kelas 11 SMA Negeri Pakokak. Kalau dilihat dari judul, ini kuantitatif. Ini kata-kata pengaruh, ini kuantitatif. Siska Wildah, implementasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan prestasi dan mengetahui akses berbagai. Nah, ini mungkin kalimatnya perlu diperbaiki lagi nih. Jadi jangan sampai dan mengetahui akses berbagai sumber. Ini kayak judul makalah biasa ini, bukan untuk skripsi. Ini kuantitatif juga, karena menggunakan implementasi dalam rangka meningkatkan, berpengaruh terhadap peningkatan. Walaupun sebenarnya kata-kata implementasi kalau digunakan sebagai judul itu jadi blur gitu ya, mau kuantitatif atau kualitatif. Kalau akan sih tidak bermasalah ketika kamu mau pakai kata implementasi tapi maksudnya adalah untuk kuantitatif. Ilham, faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa mata pelajaran akidah akhlak DMA Masteriyah. Ini juga tidak dijelaskan ini kuantitatif atau kualitatif. Tapi kalau dari judulnya ini kelihatan ini kuantitatif. Ya, kuantitatif. Kalau judulnya seperti ini, karena bicara faktor-faktor itu jadi pasti harus diukur faktor-faktornya. Siti Lutfah Lutfiani, dengan kualitatif strategi pembelajaran akidah akhlak dalam mencegah perilaku bullying siswa 11 di MTS. Kok MTS kelas 11 sih? Kan paling tingginya juga kelas 9. Nih, diperbaiki nanti nih. Siapa? Siti Lutfiah ya. Siti Lutfah.
Yusril Khairul Anjar, pengaruh teknologi terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI Seman 1 Cibadak. Pengaruh teknologi terhadap hasil belajar siswa. Ini judul-judul begini tuh kayak gimana ya? Bukan tidak pada persoalan, tapi pasti berpengaruh sebetulnya. Tidak harus dijelaskan, cuma ingin mengetahui seberapa persenkah atau tingkatnya bagaimana, atau untuk membuktikan penelitian-penelitian lain, itu biasanya begitu ya, tampilan untuk judul-judul begini. Itu Yusril Fitriani apa Fitriani? Analisis pengaruh 3 tradisi keilmuan pondok pesantren Masudiyah terhadap pemahaman keberagaman siswa. 3-nya jangan sampai ditulis 3 ya, tapi 3 begini saja. Tuh. Kemudian Lulu Rusdah. Ini kalau dilihat kuantitatif ya, nah ini tidak dijelaskan kuantitatif kualitatif. Penggunaan multimedia untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran PAI. Ini kuantitatif juga. Kalau untuk penamaan lokasi itu pakai juga kecamatan ya kalau kalian di kabupaten. Karena nama sekolah itu banyak. Kemudian lokasinya juga pasti nama biasanya namanya banyak yang sama. Maka pembedaannya adalah dengan menyebutkan di mana lokasinya. Lokasinya itu disebutkan kecamatan, minimal kecamatannya. Seperti ini kalau SMK Hasin, Kabupaten Sukabumi. Di mana ini Hasin? Memang ada di Kabupaten Sukabumi namanya Hasin. Kayaknya Hasina nih, Mas. Beda gitu ya. Ini juga kuantitatif. Analisis faktor yang mempengaruhi. Ini kata yang benar itu sebetulnya bukan mempengaruhi, tapi memengaruhi. Kalau katanya memengaruhi. Ya. Ini juga sama tadi itu. Mana Pak? Nah ini nih. Punya Ilham. Harusnya memengaruhi. Lanjut. Rosita, oh ya udah Sati. Muhammad Fauzi Faturrahman. Peran guru dalam membentuk karakter. Nah ini kalau judul begini itu kualitatif, tapi kalau kata biasanya kalau awalnya dimulai kata peran itu kesannya sangat makalah banget gitu, bukan skripsi. Jadi makanya perlu diketahui kalau dalam penyusunan pasti pertanyaan begini, Kang ieu kan batur ge aya nulis siga kieu. Nah, itu masalahnya orang sok nyontok hasil atau pekerjaan orang lain yang belum tentu baik atau belum tentu benar gitu. Ya. Kemudian ini Ridwah Umiha. Ini kayaknya kalau untuk siapa nih? Fauzi ya. Ini tolong baiknya direvisi judulnya. Jangan terlalu deskriptif terlalu menggambarkan hal yang sederhana gitu. Ridwan Umiha. Peran mata pelajaran SKI ini juga sama nih. Coba jangan dimulai dari kata peran deh. Ya, nih. Oke, bisa ditanya naon peran teh. Pasti jawabannya ngaco dah. Ya. Karena setiap judul itu kalau dalam penelitian adalah masalah. Maksudnya masalah yang akan dipertanyakan untuk dijawab oleh penelitinya. Jadi ulah ketika pertanyaan pertama dari judul aja nggak diketahui atau nggak dipahami. Oke, Ridwan. Lalu Aulia Rizky, pengaruh media pembelajaran audiovisual terhadap efektivitas pembelajaran. Ini juga sama nih. Yang teknologi, pembelajaran, pengaruh terhadap efektivitas. Ini kayaknya memang perlu penggalian materi yang banyak ya. Coba kalian lihat, dulu Akang di grup pernah mengirimkan modul 2. Sudah pernah dibaca belum? Modul 2. Coba buka lagi coba. Kalau yang modul 1 kan itu tentang ini ya, tentang bagaimana menuliskan 6 hal itulah. Jadi kolom dari mulai topik, kemudian dari masalah dan lain-lainnya itu dibahas.
Coba lihat tuh, ada modul Medlit 02, Research Gap, Novelty, dan Masalah. Coba cek, coba, oleh kalian. Itu kalau kalian lihat, itu isinya adalah bagaimana begitu banyak materi-materi PAI yang bisa dikaji untuk menjadi masalah penelitian. Jadi kayaknya kayak begini tuh, duh, asana teh gitunya, nyah banget lah. Implementasi pembelajaran akidah akhlak dalam membentuk karakter siswa ini juga karakternya karakter apa ini? Kan karakter tuh banyak. Kalau dalam buku Kemdikbud itu karakter tuh ada 18. Ya. Kalian mau ambil mana nih gini? Ini mau ambil yang mana nih karakternya? Jangan sampai jadi blur. Ya, mau karakter beragama, apa karakter akhlak mulia, karakter mandiri atau apapun, ya. Kemudian nih, jadi yang begini-begini judul-judulnya, Akang sih rada-rada ini ya, rada perlu pendalaman lagi nih materi-materi begini. Termasuk judul-judul pengaruh terhadap, tapi kayaknya variabelnya tuh biasa aja gitu sebenarnya, bukan sesuatu yang wah. Siti Nur Syahidah, pengaruh mata pelajaran PAI terhadap moral keagamaan siswa, ini juga sama nih. Coba deh cek di dalam Google Scholar, itu bakal ketemu tuh begitu banyaknya judul seperti ini. Kalau nggak percaya kita buktiin, ya. Satrio ini juga sama nih. Ya kalau hanya sebatas mau tugas medlitnya selesai sih pasti beres lah. Nih, peran media sosial terhadap pengaruh media sosial terhadap gaya hidup dan adab siswa. Ini kan nih, ini 3 variabel nih. X1-nya adalah media sosial, X2-nya adalah gaya hidup, X1-nya Y-nya gaya hidup, Y2-nya adalah adab siswa. Ini tidak satu kata ini, tidak satu kalimat ya, tidak satu frasa gitu. Gaya hidup dan adab itu 2 hal yang berbeda. Kalau gaya hidup itu jadi satu, tapi kalau adab itu tersendiri. Jadi ini kalau dipraktekkan X pengaruhnya terhadap Y1 dan Y2. Itu tuh. Tosinata Tupong, hubungan antara kualitas pembelajaran agama Islam dan sikap toleransi siswa. Oke. Ini gampang sebetulnya kalau untuk ingin membuktikan apakah judul-judul seperti ini teh sudah ada yang bahas atau belum. Sebetulnya gampang sekali lah ya. Kayak gini nih. Sebentar. Nah, judul yang tadi itu nih. Mana tadi? Nah, hubungan antara kualitas pembelajaran agama Islam dan sikap toleransi siswa di sekolah. Kalau sudah di sekolah nggak usah lagi pakai MTS, jadi sekolahnya dihapus, ya. Coba cari di Google Scholar ada nggak? Tuh. Ini tuh baru Google Scholar. Nah, sikap toleransi pada hubungan. Oke. Jadi ngeceknya begini aja. Atau kalau mau ngecek lebih lanjut di sini nih. Google. Masukin ini. Tuh. Ada nggak yang sama? Ini salah satu cara untuk bagaimana mendeteksi jangan sampai pada saat kalian menulis artikel, menulis skripsi, itu sebetulnya skripsinya sudah ada gitu di apa? Di bahan yang lain. Oke, ini lanjutlah ya. Pengaruh metode diskusi terhadap peningkatan motivasi dan hasil belajar. Awas nih,
ini 3 variabel. Yesi ya. Yesi. Variabel apa? Variabel minat, variabel metode diskusi, kedua motivasi, Y1-nya, Y2-nya hasil belajar. Nah, adakah judul yang serupa? Nah, ini tuh. Ada motivasi dan hasil belajar, metode diskusi. Nah, ini dibalik-balikan ukur. Ya. Kan boleh nggak ini seperti ini bentuknya? Silahkan. Nih lihat. Konsep metode diskusi dalam meningkatkan motivasi belajar. Itu satu sisi. Kalau kamu kan dengan hasil belajar. Ya. Pengaruh metode ceramah dan metode diskusi terhadap hasil belajar. Oke. Penerapan metode diskusi untuk meningkatkan hasil belajar. Kalau kamu mah judulnya metode diskusi terhadap peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. X ke Y1 dan Y2. Deden Hasanuddin, pengaruh metode pembelajaran ceramah, metode ceramah tidak perlu pakai pembelajaran ya. Terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran. Nah ini kayaknya kalau yang beginian terlalu simple banget gitu. Kayaknya banget ya. Hasil belajar, prestasi itu variabel Y yang sebetulnya variabel-variabel yang tidak begitu begitu apa? Yang seharusnya tidak dipakai. Kata kuncinya begini, kalau ada yang nanya, kenapa Kang kok prestasi dengan hasil belajar tidak dijadikan bagian dari indikator ketercapaian dari pembelajaran? Jawabannya sederhana. Kalau memang pembelajaran itu dengan menggunakan metode-metode yang ada, itu ternyata bisa meningkatkan prestasi dan hasil belajar, berarti tidak ada lagi anak siswa yang mengerti pelajaran anak. Ini kan pertanyaannya gini, kurang teh lamun penelitian loba mahasiswa S1, S2 atau bahkan S3 itu kalau cerita tentang peningkatan prestasi melalui pembelajaran dan model-model pembelajaran rata-rata hasil nate tinggi, naik dan lain-lain. Tapi ketika diteliti oleh pihak eksternal seperti dari PISA ya, itu tentang apa organisasi dunia yang selalu mengadakan assessment terhadap daya literasi siswa, itu ternyata ditemukan bahwa siswa SD SMP itu memiliki tingkat literasi yang rendah. Itu secara umum. Jadi kalau ditanya, aneh ya, kok para peneliti kalau penelitian di lapangan hasilnya suka bagus-bagus. Sementara ketika diteliti oleh pihak lain ternyata nilainya jelek. Ini akibat apa? Salah satunya adalah karena kita tidak mau jujur dengan hasil penelitian kita sendiri. Kenapa tidak mau jujur? Karena kita pengennya hasilnya selalu bagus. Padahal, nih akan kasih tahu ya, kalian menyusun yang namanya skripsi sebagai hasil bukti dari proses kalian berpikir dan kalian melakukan penelitian ke lapangan, pada prinsipnya bukan untuk mendapatkan nilai yang bagus ataupun jelek, bukan. Tapi yang harus dilakukan adalah bahwa kamu mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kamu kerjakan di lapangan. Makanya kalau dalam penelitian itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Ini jangan-jangan problem kita nih di Indonesia, ketika melakukan penelitian, survei, atau apapun itu, sedikitlah yang jujur gitu. Kebanyakannya nggak jujur. Gitu. Karena mungkin hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Dan ini problem besar. Ya. Oke, lanjut. Resti Agustina, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. PAI di SMP 2 Cimanggu. Nah ini juga problem nih judul ini. Kenapa? Kamu lihat nih, guru PAI itu rata-rata di SMP, itu lamun kedua, paling loba tilu, atau yang paling loba. Rata-rata nama hiji. Terus kamu mau nanyanya ke siapa ini kalau judulnya kayak gini? Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap guru kinerja guru. Kecuali minimal kamu penelitiannya di level 1 kecamatan. Contohnya gitu. Tapi enggak?
Kalau kecamatan. Kalau di level kecamatan kan sekolahnya sabaraha hiji nih. Contoh aya 2 kecamatan atau 3 kecamatan. Contoh kecamatan Cisaat dan kecamatan Cantayan. Kamu hitung guru PAI-nya dari mulai SD, SMP, SMA, SMK. Coba sabaraha hiji. Cek oleh kamu. Nanti ketemu tuh angkanya. Pasti di atas 30. Nah, minimal kalau angka segitu bisa melakukan riset. Tapi kalau misalkan di SMP Negeri Cimanggung ngukur 2 siki, 2-an. Banyak 2-an diberi angket. Nah, kan itu logis. Gitu, ya. Ini kayaknya posisinya jangan posisi satu lokasi, tapi minimal 2 kecamatan atau 3 kecamatan yang sekolahnya ya kalau dikumpulkan jadi lobak. Kalau di Cimanggu rata-rata kan ya nggak banyak lah gitu ya, nggak banyak. Oke, Syifa Nurul Ihsan, pengaruh siswa dalam peningkatan kemampuan. Apa ini? Pengaruh siswa dalam meningkatkan kemampuan menghafal melalui pembiasaan tadarus pada mata pelajaran Quran hadis. Kayaknya judulnya perlu diubah nih. X namanya, Y namanya ini terjelas ya. Sok dibetulin ya. Ini siapa sih Pak? Lebih baik begini aja langsung. Pengaruh pembiasaan tadarus terhadap peningkatan kemampuan menghafal Al-Quran. Jelas tuh X jeung Y-nya. Ya. Jadi jangan sampai begini. Pengaruh siswa dalam meningkatkan. Ini ngaco ini. Langsung aja. Pengaruh. Nah. Lalu pengaruh pembiasaan tadarus. Tadarus pasti ngomongnya Al-Quran dong. Tadarus Al-Quran ya terhadap kemampuan menghafal Al-Quran di mana? Nah, itu. Jadi jelaskan X dan Y-nya gitu. Jangan sampai keliru kemana-mana. Ya nih siapa? Syifa ya. Ada nggak Syifanya nih? Oke, Najwa Ul Hasanah, efek drama Korea terhadap minat belajar siswa. Mungkin bahasanya bukan efek lah. Langsung aja. Pengaruh kebiasaan menonton drama Korea. Gitu. Tapi ini pertanyaannya, naon hubungannya jeung minat belajar pada mata pelajaran PAI ini juga jadi problematik sini sebenarnya mah. Ya. Emang gara-gara nilai rendah di PAI itu gara-gara nonton drama Korea gitu. Kan jadi ngaco kayaknya. Coba kamu cek lagi, ada nggak judul yang beginian yang terkait drama Korea saja? Nih tulis di sini nih ya. Tuh. Pengaruh drama Korea terhadap karakter mahasiswa PAI. Waduh. Pengaruh menonton drama Korea terhadap perilaku mahasiswa KPI. Nah, paling eta ganti lokasi risetnya. Kalau di sini kebanyakannya adalah apa? Di sekolahnya level tinggi, kamu mah penelitiannya di mana? Di SMP gitu. So, kamu paling ngambilnya dari sini nih. Efek suka nonton tayangan drama Korea terhadap aktivitas sholat mahasiswa. Nah, ini mungkin perlu dikaji lagi nih judul-judulnya. Kalau mau kamu pakai judul yang relatif baik, ya lihatlah judul yang sudah ada. Nanti tinggal diolah sedemikian rupa. Pengaruh intensitas menonton drama Korea ini kayaknya cocok nih. Jadi satu ini aja, satu apa? Yes. Pengaruh intensitas menonton drama Korea. Kenapa intensitas? Intensitas mah cirinya apa ya? Jadi keseringannya dilihat dari keintenannya. Tuh.
Pengaruh intensitas menonton drama Korea terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama. Kayaknya kalau pendidikan agama Islam jadi dipengaruhi oleh minat drama Korea, kayaknya terlalu jauh ya. Kumacarana gitu nyambung ke nana. Apa emang jadi meningkat ketika sudah nonton drama Korea karena belajar, karena jadi belajar? Kayaknya masih perlu di apa? Ditelah lebih lanjut ya. Oke, pengaruh kebiasaan. Ini bukan kebiasaan atau pembiasaan membaca Al-Quran terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran Quran hadis. Oke. Tinggal ini dicek aja di judul di Google Scholar. Yang paling mudah di Google Scholar aja ya. Nih. Masukin Ctrl F, Ctrl V tuh. Ini sebetulnya judul yang begini sudah pernah ada nih. Siapa nih tadi? Abdul Muiz. Ini judulnya sudah ada nih itu. Pengaruh kebiasaan membaca Al-Quran terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran nih. Jangan sampai detailnya sama banget semuanya nih. Ya. Ada nggak Abdul Aziz? Hadir nggak Abdul Aziz? Nggak datang? Gina atau siapa? Halo? Gak ada yang jawab ini. Halo. Hah? Gimana? Nih, sebelum kita masuk ke alat pengumpul data. Abdul Muiz ada Kang. Mana orangnya? Ada Kang? Ada. Coba di responnya cepat coba, jangan telat coba. Ini tolong dicari lagi. Iya Kang. Ini dicari lagi nih. Judul-judul begini. Iya Kang. Ya, nanti diganti Kang. Implementasi pembelajaran akidah akhlak menggunakan karakter ini juga sama, karakternya karakter apa ini? Jadi kayaknya pembelajaran akidah akhlak karena karakter memang sudah terlalu dekat. Coba materinya apa gitu pembelajarannya. Ya. Penerapan manajemen berbasis sekolah, manajemen. Aduh, nulisnya yang betul atau ya. Mana kemen deh ini. Kurikulum kesiswaan sarana-prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di MSL. Oke. Komen lah judul ini, lanjut. Siti Nur Syahidah, penerapan metode pembelajaran audiovisual. Tadi juga sudah ada audiovisual di atas. Lalu ini MTS Al Ihsan itu di mana itu? Di sini negara Wakanda atau di negeri Konoha. Analisis pelaksanaan baca tulis hafal Al-Qur'an BPHQ yang diberlakukan di SMP Negeri 1 Cipanas. Cipanas lagi, Cipanas mana deh? Cianjur apa Cirebon apa mana gitu. Ini tinggal dicek aja gampang di Google Scholar-nya ada nggak yang tadi ya. Mira Sophia, implementasi metode student centered learning dalam pengajaran PAI. Nah, ini hanya kualitatif biasa ini. Pengaruh lingkungan terhadap mata pelajaran akidah akhlak. Pengaruhnya terhadap mata pelajaran, terhadap pembelajaran, terhadap prestasi, terhadap apa ini? Jelas ya, Wiklaudin. Yang ini nih. Ini harusnya dijelaskan. Ini maksudnya pengaruh lingkungan terhadap mata pelajaran. Memang pelajarannya jadi nambahan materi. Nah, atau jadi kumaha kan tengarti. Pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keaktifan belajar peserta didik. Oke. Yang beginian si jarang, bukan jarang ya. Ada tapi tidak masif. Ini bisa kita buktikan aja contohnya nih. Ctrl C, subscribe ke dia, Ctrl V. Tuh. Ini mah pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan berpikir kritis. Tampilkan lebih banyak
Judul yang pas banget ya begini. Oke, sekarang kelas 52. PAI 52. Tina, pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap akhlak siswa di SMT. Oke, peran orang tua nih yang kata-kata peran rada-rada di cirian nih. Kontribusi peran guru, ulah pakai peran deh lah. Kontribusi implementasi kompetensi guru naon gitu. Pengaruh media auditif terhadap motivasi menghafal. Oke. Penerapan pengaruh pembelajaran akidah akhlak dalam pembinaan perilaku disiplin siswa terhadap pembentukan dan perkembangan karakter. Nih karakternya karakter apa? Di mana lokasinya? Ini belum jelas nih. Fatimah Siti Nuraini. Siapa? Gina ya, Gina. Ervina, penerapan metode pembelajaran bervariasi terhadap motivasi belajar akidah akhlak peserta didik kelas 8 Al-Mu'min. Oke, Al-Mu'min mana terjelas. Nah, relevansi kurikulum merdeka terhadap kegiatan belajar dan mengajar. Nah, istilah belajar dan mengajar itu sudah diganti menjadi pembelajaran. Jadi langsung saja, relevansi kurikulum merdeka terhadap pembelajaran apa? PAI kah atau apa gitu ya. Strategi pengembangan minat baca siswa melalui metode reward and punishment. Aduh, ini nulisnya yang betul nih. Nida, yang betul nulisnya nih. Namanya punishment. Punishment itu nulisnya punishment, pakai UNISH. Punishment. Peran orang tua dalam mendidik kecerdasan emosional. Nah, ini juga sama nih. Posisinya pakai kata peran, mohon untuk direvisi ya. Studi korelasi sikap dan gaya komunikasi guru dengan motivasi belajar. Ini ada 3 variabel nih. Pertama sikap, yang kedua gaya. Jadi ada sikap komunikasi, ada gaya komunikasi guru dengan motivasi belajar siswa. Jadi X1, X2, dan Y. Efektivitas penggunaan kombinasi metode ceramah, drill, dan demonstrasi. Nah, ini 3 variabel nih. 3 variabel plus hasil belajar. Jadi 4 variabel ini. Ya. Untuk Sekar, ini Sekar, mana Sekar? Ada nggak Sekar? Ada, Kang. Kamu dengar nggak barusan? Dengar, Kang. Judul kamu tuh ini 4 variabel ini kalau begini. Hati-hati, kecuali kalau mau digabungkan menjadi satu, maksudnya kombinasi metode ceramah atau apalah itu. Artinya gini, ini kalau didetailkan jadi 4 variabel. Metode ceramah 1, metode drill 1, metode demonstrasi 1. Jadi ada X1, X2, X3, terus Y. Kalau mau, udah aja dibuat perbandingan atau komparasi. Jadi perbandingan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode ceramah, drill, dan demonstrasi. Tapi Kade, ketika kamu membuat sebuah judul untuk penelitian, dipastikan harus apple to apple. Kalau ceramah dengan demonstrasi itu 2 hal yang berbeda. Karena apa? Penggunaan demonstrasi itu tergantung materinya. Karena tidak semua materi itu pakai demonstrasi. Pasti ada ceramah, dan tidak semua itu pakai ceramah. Pasti ada diskusi, gitu. Jadi ketika kamu mau membandingkan variabel tertentu untuk jadi judul, itu sekali lagi harus apple to apple. Ya. Lalu ada nih pengaruh pemahaman nilai-nilai pendidikan agama Islam terhadap pembentukan akhlak siswa. Ini juga masih, kalau pembentukan akhlak, pembentukan karakter itu seharusnya ada apa ya? Ada kekhususan dari
Karakter itu yang mau diangkat apa. Jadi jangan sampai karakternya karakter secara umum. Itu berarti tidak ada penekanan untuk dilakukan proses penelitian yang lebih lanjut. Pengaruh pemahaman nilai-nilai pendidikan agama Islam terhadap pembentukan akhlak siswa. Relevansi tujuan pendidikan nasional dengan tujuan pendidikan al-Masturiah, perspektif Ini siap-siap aja nih. Kedua ayat bukuna, kedua ayat bukti otentik yang bisa menunjukkan bahwa penelitian kamu tentang Kiai Haji Fakhruddin Masturo itu bisa valid, ya. Jangan hanya dari mulut ke mulut, tapi memang harus ada bukti otentik. Oke, pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa. Nah, ini tidak ada penjelasan. Ini termasuk pada kategori materi apa yang mau dikaji. Tidak ada pendidikan agama Islamnya. Kan kamu prodinya prodi PAI. Berarti lamun prodi PAI, konteksnya harus bicara tentang PAI juga. Ya, Ahmad ya, Ahmad Muhammad. Penerapan model pembelajaran audio tutorial dan pengaruh terhadap peningkatan kualitas hasil belajar PAI. Pengaruh model pembelajaran PAIKA. Sini kudu ke Lampung. Bukan gue aja pernah ketemu sesuai kan. Duh, ini suara bocor Husni Hendra. Ini. Analisis peran guru. Nah, ini peran lagi nih. Siapa nih? Faisal Akbar. Coba dicek ya. Hubungan penggunaan metode demonstrasi terhadap, nah, ongko hubungan tapi terhadap kan sebejaan. Ada hubungan, nah, menggunakan dengan, kalau pengaruh menggunakan kata terhadap. Farhan Firdaus ada? Ada nggak Farhan? Betul. Nah, kasih banyak lagi ya. Hubungan penggunaan metode demonstrasi terhadap motivasi. Oke. Lihat, hubungan jeung terhadap bejaan di kamar ge. Mengarena hubungan itu dengan lamun pengaruh terhadap. Farhan ada Farhan? Faisal Farhan? Nggak ada ya? Ada kan? Sok atuh. Interaktif coba. Spesial itu. Perbandingan prestasi siswa laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran PAI. Prestasi siswa, oke. Implikasi tradisi pesantren terhadap perkembangan religius santri Al-Furqan Bogor. Implikasi ini terhadap. Oke. Peran pendidikan agama Islam terhadap pembentukan moralitas siswa. Oke. Pengaruh pemanfaatan media internet terhadap prestasi belajar. Oke. Peningkatan hasil belajar melalui model pembelajaran learning contract nanti kontraknya dibetulin nih pada siswa kelas 12 Seman 1 Cicurug. Pengaruh pembelajaran akidah akhlak terhadap karakter. Ini karakternya juga dijelasin karakter apa. Persepsi orang tua terhadap pendidikan agama Islam bagi anak usia dini. Terus sama tuh dengan kata-kata peran. Pengaruh penggunaan teknologi pembelajaran terhadap motivasi belajar. Jangan belajaran, ini belajar. Pengaruh pembelajaran model. Pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pemahaman dan praktik keagamaan siswa. Pengaruh aliran Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang diterapkan di Pondok Pesantren Riyadul Adiyah terhadap kegiatan belajar.
pengaruh ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang diterapkan di pondok pesantren. Ngacoin judulnya jauh-jauh tinggi. Perbaiki lagi judulnya, jangan begini nih. Jangan nyebutkan tempat jadi 2 kali. Jadi pengaruh penerapan. Boleh langsung. Pengaruh mana Muhammad Ihsan? Mana Ihsan? Pengaruh penerapan doktrin Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja aja langsung terhadap kegiatan belajar mengajar SMA di Riyadul. Oke. Lalu ini peran guru nih. Aduh, Muhammad Rafli, mana Rafli? Ya, ada Kang. Terjelas ya teh di mana lokasinya, namun kelasna kelas Oh sabaraha ya, udah cepat. ya. Terus, pengaruh penggunaan media pembelajaran pendidikan Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa menengah kembar. Ini walaupun gak jelas juga nih. Dari naon, Kak. Pengaruh penggunaan media pendidikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Berarti motivasi belajarnya rendah, lalu ditingkatkanlah menggunakan media pembelajaran. Contohnya begitu. Implementasi pembelajaran yang beginian nih sama dengan yang tadi itu audiovisual atau apapun itu sama saja. Implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan kecerdasan buatan AI. Oke. Pengaruh metode diskusi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran. Upaya guru dalam mengita, ini upayanya dihapus nih. Ya, upayanya dihapus. Oke. Ini kan bicaranya tentang apa? Tentang materi-materi yang ada dalam rencana penelitian kamu. Kamu harus lihat ketika ada kuantitatif, maka alat pengumpul data utama kamu adalah 1. Angket, 2. tes. Angket itu isinya tentang tes. Tes apa? Tes pengetahuan. Gitu. Itu alat pengumpul data utama, angket dan tes. Lalu yang ketiga apa? Observasi dan studi dokumen. Ini kuantitatif nih. Alat pengumpul datanya. Kalau di kualitatif, ini yang kualitatif, termasuk kualitatifnya juga nanti berubah dan berbeda. Kalau misalkan kalian kualitatifnya itu studi kasus, itu pasti dong beda dengan fasilitas yang lain. Kalau kualitatif apa alat pengumpul data utamanya? Ini tambah wawancara. Ini wawancara di sini. Bisa wawancara, bisa penyusunan studi, kisi-kisi. Sorry. Wawancara kualitatif mah, lalu studi dokumen, lalu yang ketiga adalah observasi. Yang keempat adalah ya angka-angka ini ya diambil jadikan sebagai rujukan. Wawancara, studi dokumentasi, dan diperkenankan tidak menggunakan alat bantu lain. Cukup ini saja ya. Di kualitatif, alat pengumpul data utama itu adalah wawancara. Di kuantitatif, alat pengumpul data utamanya adalah angket atau tes. Jika memang judul-judulnya tidak berubah,
Gitu, aja gitu. Nah itu. Ya. Nah, apa maksud? Nah, Kang Cil maksudnya non hitung atung ene begitu. Iya, artinya orang-orang yang tidak harusnya dia di posisi guru contohnya, dia tidak mau melakukan penelitian, tidak mau research karena alasannya non ngerti metlit, padahal harusnya belajar kalau nggak ngerti. Lagi mahasiswa yang lagi belajar, ya. Ini, nah ketika ditanya apa alat pengumpul datanya kalau begitu untuk kualitatif dan kuantitatif, alat pengumpul data Vina matiin. Ya. Di kuantitatif, alat pengumpul datanya apa? Satu, angket itu sendiri. Kan ada teknik, ada alat. Ya. Kemudian, kalau pertanyaan, bentuknya apa? Kuesioner. Tuh. Kedua dites nggak? Ada nggak dites? Ya kalau hanya untuk bertanya tebak-tebakan mah boleh dites karena bisa kelud ya, kelud naon, kedua. Alat pengumpul datanya kurang hijikeun di data. Angket, alat pengumpul data utamanya adalah kuesioner. Tes, pengumpul datanya apa tes? Ya tes mah obat ya, ada obatnya langsung. Apa tes kuantitatif? Tes itu dengan apa ya disebutnya? Soal tes. Observasi itu pakai lembar pengamatan atau lembar observasi. Studi dokumen ada lembar untuk dokumen. Untuk wawancara ada lembar wawancara. Ini nih. Berarti kamu harus memahami tentang bagaimana cara menyusun alat pengumpul datanya. Tadi menarik ada pertanyaan. Gimana caranya kalau ngambil dari internet? Boleh nggak? Boleh. Caranya gimana? Harus tahu websitenya. Website siapa? Website yang resmi. Resmi itu maksudnya memang dipakai gitu. Bareng-bareng ada payung hukum. Gitu. Kalau internet, ngambil dari mana? Coba kalau data kriminal, ambillah dari polri.go.id. Nah, gitu. Kok dari Polri? Yalah, polisi yang punya data gitu loh. Apakah seseorang pernah punya kasus atau tidak? Itu tinggal searching aja. Makanya internet itu bisa divalidasi kalau isinya benar gitu. Ya. Oke, ini akan kita temukan nanti pada saat penyusunan bab berapa? Nih, di tema ini yang sudah diberikan ini nih. Yang kuantitatif, yang kualitatif ini nih. Isinya. Isi proposalnya. Kalau kuantitatif mana kuantitatif? Nah, ini nih, belah kanan. Coba di screenshot aja deh sendiri. Nah, karena ini banyak banget. Mau penelitian kuantitatif, mau penelitian kualitatif hakikatnya sama. Yaitu penelitian. Jangan pernah bohong dan pastikan semuanya tetap baik-baik saja untuk di kemudian hari. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ada? Kenapa? Oke. Ini kayaknya sudah konsentrasi bukan ke kuliah karena sekarang sudah pukul 17.41. Kita ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nanti akan mengirimkan
link-link YouTube yang kamu kudu belajar, mempelajari link-link YouTube itu tentang bagaimana teknik penulisan dan lain-lainnya. Dan harus tadi 2. Tidar sama Faisal. Di kamar. Di mute. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.